Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Drago Scorpio Studios dan ya ini udah lama banget gak bikin konten. Mau gimana lagi karena emang saat ini tuh lagi ada kesibukan di dunia nyata. Cuman kali ini kita bakal kembali untuk menghadirkan informasi-informasi ya yang insya Allah ada manfaatnya lah sedikit-sedikit. Dan ya, kali ini kita akan sekedar bincang-bincang santai aja yang topiknya itu mengenai waktunya beralih ke musik yang legal. Ya, jujur aja ini merupakan topik yang menarik mengingat musik legal dan ilegal itu bukannya nggak tahu sih, tapi rata-rata orang jarang yang peduli mengenai permasalahan ini. Jadi ya langsung aja kita mulai. Jadi dulu itu ya kalau mungkin kita masih ingat pasti pernah mendengarkan musik itu dari televisi atau radio. Kalau orang zaman dulu kan begitu. Soalnya memang zaman dulu itu yang namanya musik itu di radio dan juga TV itu masih banyak. Kalau di TV itu karena sekarang kan udah langka ya. Kita ambil contoh di TV dulu itu banyak sekali ada beberapa acara yang ya mungkin masih saya ingat. Itu ada Dahsyat, Inbox, terus juga MTV itu yang dulu paling bagus. Jadi mereka itu nayangin lagu-lagu terbaru, lagu-lagu Indonesia yang ngehits pada masanya. Itu langsung kalau ada lagu yang sekiranya bagus, lagu yang sekiranya enak untuk didengar itu pasti pernah ya kita itu nyatet judul atau liriknya. Jadi ada misal lagu dulu saya suka itu lagunya Triad. Kamu adalah itu dulu. Tuh nggak tahu judulnya ya, jadi ditulis liriknya aja, kamu adalah, nanti abis itu kalau orang tahu internet ya atau deket warnet biasanya itu mereka bakal ngedownload lagunya yang dia putar di TV tadi yang udah dia catat judul atau liriknya. Cuman ya internet dulu jarang sih yang tahu, soalnya ya waktu dulu ngetrennya Seikoji nyanyi online itu loh, orang-orang di sekitar saya belum ada yang tahu apa apa online itu apa, Pak. Banyak yang belum tahu. Dan orang-orang yang biasanya awam soal internet seperti ini, orang yang nggak tahu internet seperti ini, dulu itu kalau misal ada denger lagu terus ditulis judulnya itu biasanya terus dibawa ke counter, bilang ke pemilik counternya, tolong ponselnya dulu itu memorinya diisi lagu ini, begitu dulu. Jadi nanti dapat file MP3, bahkan kalau nggak salah itu dulu harganya 2000 per lagu. Dan ya itu cukup wajar lah karena emang zaman dulu kan ya jangankan nyari lagu gitu loh, internet loh banyak yang nggak kenal. Terus juga zaman itu kan nggak ada streaming, jadi ya nggak ada yang namanya YouTube, Spotify belum ada dulu. Ponsel ya larinya orang beli ponsel itu paling paling mentok loh cuy, telepon sama SMS itu doang. Dengerin musik ya biasanya ya kayak begitu, memorinya dibawa ke counter minta diisiin lagu-lagu tertentu, dan usaha kayak begitu itu udah hancur semenjak ada internet. Jadi orang bisa download sendiri kan setelah internet mulai dikenal banyak orang. Jadi karena itu counter sekarang udah nggak nyediain jual beli file lagu. Kalau nggak begitu ya kita nggak bisa cuy, zaman dulu kalau nggak nyimpen file MP3 ya nggak bisa dengerin lagu di setiap waktu gitu. Jadi mesti nunggu jam tayang dari acara-acara musik yang ada di TV atau di radio tadi. Terus lagunya juga nggak bisa milih kan, karena emang biasanya orang nyimpen MP3 itu ya tujuannya karena suka lagu-lagu tertentu gitu. Jadi nggak mau ngerandom. Dengan di TV, kalau di TV atau di radio kan udah pasti ngerandom lagunya. Nah itu beda ceritanya kalau kita bandingin dengan zaman sekarang. Kalau kita ngebahas mengenai tahun 2021 itu, ini zamannya teknologi informasi itu benar-benar berkembang pesat gitu. Zaman sekarang itu ya dengerin lagu ya terutama legal itu udah bukan jadi hal yang susah. Soalnya kalau kita ingat zaman-zaman dulu file MP3 itu sebenarnya ilegal gitu. Jadi sebenarnya itu juga sama kayak pembajakan. Cuman ya wajar dong orang dulu kok sampai begitu, karena ya emang zaman dulu akses ke yang legal itu kan susah. Nah tapi kalau zaman sekarang itu beda. Zaman sekarang udah gampang banget ya, udah banyak sekali penyedia-penyedia musik yang terjamin kelegalannya, terutama di perangkat mobile ini udah banyak sekali aplikasi-aplikasi kayak Spotify, terus ada juga Rosso, Deezer, Juk, dan ya masih banyak lagi. Dan itu semua punya planning-planningnya sendiri. Emang bener, emang beberapa berbayar emang. Cuman ya tergantung kita gitu. Kalau kita kan bisa milih yang mana yang paling friendly untuk kantong kita. Contohnya ya kita di sini pakai contoh Spotify aja. Spotify ini paling tak rekomendasiin kalau kalian memang saat ini masih belum pakai musik yang legal ya. Kalau kalian ingin mencoba beralih ke musik legal,
coba Spotify aja. Karena di Spotify ini itu meskipun kita nggak beli yang premium, ya emang ada yang premium. Spotify itu awalnya trial, jadi nanti kalau habis itu beberapa fitur dikunci. Kalau mau buka itu mesti langganan premium dulu. Tapi meskipun kita nggak beli yang premium, ya itu kita bisa tetap dengerin musik. Ya meskipun fitur-fitur yang dikunci itu diantaranya ada beberapa yang saya apal itu. Jadi yang premium itu kita bisa milih lagu sesukanya kan. Nah kalau yang non premium alias yang free itu bakal random lagunya. Cuman randomnya itu nggak bener-bener full random. Jadi kita tetap bisa milih artis atau playlist tertentu. Jadi semisal kita milih ada band ya, meskipun random tapi ya tetap aja lagunya ada band. Album juga begitu. Misal ada band yang apa dulu tuh Rhapsody itu, saya agak lupa judul albumnya. Nah yang Rhapsody itu yang dipilih ya muternya ya di situ itu meskipun random. Nah cuman yang premium itu kita bisa milih judulnya, kita bisa milih lagu tertentu. Yang free tadi enggak, gitu aja bedanya. Terus sisanya juga yang lain kayak enggak ada iklan ya. Emang yang premium itu enggak ada iklan. Tapi kalau kita bicara soal iklannya Spotify itu bisa dibilang asik karena beda dengan iklan aplikasi lainnya yang modelnya itu biasanya kan tiap buka tab iklan, tiap ganti lagu iklan, tiap ganti apa iklan. Tapi Spotify ini enggak. Jadi iklannya mereka itu modelnya kayak cuma kalau kalian lihat iklan di radio ya itu. Jadi cuma audio aja yang diputer. Jadi cuma audio yang diputer, kita nggak perlu ngelihat. Kita cuma denger dan durasinya juga paling 15 detik lah mentok. Dan untuk kelengkapan juga ini luar biasa banget sih kalau kita bicara soal Spotify, karena saya sendiri itu udah tes. Jadi di Spotify ini saya sempat nyoba buat ngedengerin lagu-lagu mulai dari yang baru itu udah pasti ada kan, sampai yang lawas era-era ibu saya ya kayak lagunya Ida Laila, terus juga Nasdaria yang Vita Mala kayak begitu. Itu nggak cuma sekedar ada aja di Spotify, tapi bahkan Spotify itu udah ngelompokin lagu-lagu tersebut sesuai dengan album. Jadi kalau kita lihat ya artisnya Ida Laila, albumnya itu lengkap. Jadi albumnya itu semua era ada. Jadi nggak cuma sekedar ada lagunya, tapi albumnya bahkan udah dikelompokin. Pokoknya sejauh ini puas lah kalau kita bicara soal kelengkapan di Spotify lengkap. Nah kalau kalian nggak suka yang random, ada satu alternatif lain yang juga tak rekomendasiin ke kalian, yaitu platform yang saat ini kalian tonton, YouTube. YouTube ini juga merupakan bisa dibilang platform musik yang besar dan ini legal. Jadi YouTube musik itu ya emang YouTube musik emang sepertinya berbayar. Tapi YouTube-nya sendiri, YouTube biasa itu juga bisa jadi YouTube musik. Kalau kalian pakai PC ya, ya kalian juga bisa kok nge-minimize YouTube. Cuman kalau di mobile itu emang nggak bisa. Jujur aja kalau kalian pernah dengerin lagu di YouTube ya, meskipun misal ada video yang uploadernya itu bukan milik asli lagu itu sendiri, misalnya ada lagunya Ida Laila gitu, tapi yang upload bukan channelnya Ida Laila. Nah itu kalau kalian lihat di bagian deskripsi bagian bawah, biasanya deskripsi bagian bawah itu masih tetap ada keterangan kalau lagu tersebut adalah lagunya Ida Laila. Yang itu merupakan tanda kalau lagunya meskipun tidak diupload oleh Ida Laila itu sendiri, tapi udah dilisensikan ke pemilik aslinya. Yang artinya ya kalau itu kita bicara soal keuntungan, ya lagu tersebut itu ya tetap bakal tersalurkan ke yang dilisensiin tadi, ke studio dari pemilik lagu aslinya. Jadi bukan ke uploadernya. Intinya ya rugi banget gitu loh, hidup di tahun 2021 tapi masih nyimpen file MP3 ya yang ilegal gitu. Karena ya misal kalau alasannya ponselnya jelek gitu ya, cuy, sejelek-jeleknya ponsel zaman sekarang cuy, kalau kalian lihat ponsel 500 ribuan aja udah Android, dan sejelek apapun ponsel Android itu pasti bisa lah minimal buka YouTube, mau itu Jellybean, Gingerbread, ICS. Kalaupun sekiranya aplikasinya nggak support kan bisa akses via browser juga. Jadi ya kesimpulannya ini 2021 udah nggak zamannya dengerin musik ilegal cuy. Ya saran saya sih, yuk lah kalau masih nyimpan file MP3, coba cari lagunya di Spotify atau YouTube, cari judul lagunya, buka di Spotify atau YouTube. Nah nanti kalau sekiranya lagu itu ada, yang penting dengerinnya via YouTube atau Spotify aja. Terus selanjutnya kalau kalian ada saran aplikasi lain buat dengerin musik legal yang bagus apalagi gratis, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.